Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini saya akan melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Betul sekali Bu. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Aryati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju. Dalam penugasan kami sebagai seorang calon guru penggerak, kami sudah sampai di modul 3.1 dan di sana kami diwajibkan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, sebagai seorang pemimpin, tentunya Ibu telah banyak mengalami pengalaman real ya Bu ya. Namun sebelum kita melanjutkannya Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya Kepala SMP Negeri 5 Borneo. Terima kasih Bu. Jadi saya mengulang tadi bahwa tentunya Ibu sebagai pemimpin telah banyak mengalami pengalaman real dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika sebagai seorang pemimpin. Bolehkah Ibu menceritakan pengalaman apa saja yang pernah Ibu alami? Baik, terima kasih. Nah, sebagai kepala sekolah, tentunya banyak hal atau dilema yang kami hadapi di sekolah. Nah, salah satu di antaranya ada kasus yang pernah kami hadapi, yaitu di mana pengambilan keputusan agar membuat nilai anak-anak itu melebihi KKM. Nah, saat pengisian rapor, kami sekolah dan kepala sekolah bersama dengan guru-guru itu ingin menghindari agar anak-anak tidak naik kelas. Sedangkan nilai KKM tidak mencapai standar sesuai dengan KKM. Itu beberapa dilema yang kami hadapi. Jadi dilema yang Ibu hadapi ini berkaitan dengan penambahan nilai seperti itu ya Bu ya? Sekali. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, di mana adanya dilema etika, karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Nah, jika alasan yang masuk akal dapat dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Seperti itu. Oh, jadi untuk mengidentifikasi, Ibu melihat dari alasan pembuatan keputusan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Sebagai kepala sekolah, tentunya sering terjadi kasus-kasus atau dilema di sekolah. Tetapi sebagai kepala sekolah, tentunya langkah awal yang saya lakukan adalah pengambilan keputusan itu dilakukan secara bermusyawarah dengan seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat berjalan dengan baik. Saya rasa begitu. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, Ibu lakukan dengan bermusyawarah itu ya Bu ya? Langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah mengajak guru-guru untuk bisa berdiskusi melalui rapat internal. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal dalam pengambilan keputusan. Iya.
hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Oh, jadi bertindak preventif dulu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Dalam pengambilan keputusan tentu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ya Bu ya. Ya. Bolehkah Ibu menceritakan tantangan-tantangan apa yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan? Ya, betul. Kalau berbicara tentang tantangan, tentunya di setiap sekolah itu memiliki tantangan. Nah, salah satu diantaranya adalah di mana pengambilan keputusan itu kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Saya kira itu tantangan yang berat. Ya, betul sekali Bu. Ketegasan untuk nilai yang bernilai kemanusiaan itu memang berat ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi itu merupakan salah satu tantangan yang Ibu Ya. pernah alami ya Bu ya? Betul. Kemudian Ibu dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk apa atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Saya kira tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Nah, karena saya sebagai kepala sekolah itu langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Oh, jadi dilema etika yang Ibu alami di sekolah itu tidak ada penjadwalan untuk menyelesaikannya ya Bu ya? betul sekali. Tetapi Ibu langsung koordinasi dengan seluruh guru Ya. dalam penyelesaian dilema-dilema tersebut gitu Iya, ya? betul sekali. Seperti itu ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Saya kira kalau menghadapi kasus-kasus atau dilema-dilema di sekolah, saya kira yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah bersama dengan rekan-rekan. Saya kira kepala sekolah dan rekan-rekan guru adalah tim terbaik untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada di sekolah. Jadi rekan guru adalah tim bagi Ibu dalam penyelesaian dilema etika ya Bu ya? Ya, betul sekali. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari wawancara kita hari ini terkait pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Saya sangat bersyukur bahwa wawancara juga ini menjadi pengalaman terbaik buat saya agar sebagai kepala sekolah bisa lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya pembelajaran yang bisa saya petik atau ambil adalah ternyata tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Betul sekali Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan kadangkala kita melihat bahwa ini benar dan ini juga benar. Betul. Tetapi kita harus melihat dari berbagai sisi yang mana yang kita harus kedepankan atau prioritaskan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Terima kasih atas kesempatan Ibu Terima bersama kasih, dengan Ibu. saya hari ini. Iya. Semoga Ibu tetap sukses ya Bu ya. Iya, sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Bapak bersedia mendampingi saya hari ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas saya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan.
Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah telah banyak mengalami pengalaman real yang berkaitan dengan dua hal yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu. Bolehkah Bapak menceritakan pengalaman Bapak tersebut? Kasus yang pernah saya hadapi berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit ya diterapkan di sekolah karena daya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Jadi sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota. Murid yang sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Jadi ini dilema etika ya Pak, di mana siswa sering datang terlambat karena orang tuanya yang bekerja di luar ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini ya, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema, etika, dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Jadi dalam hal ini Pak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bapak melihat dari tipe kasus yang muncul. Seperti itu ya Pak ya? Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dengan para wakasek agar mendapatkan keputusan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oh, jadi langkah yang Bapak ambil melakukan musyawarah dengan wakasek ya Pak, seperti itu untuk mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Seperti itu ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur yang biasa dilakukan dalam melakukan musyawarah dengan para wakasek selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru. Jadi selanjutnya dirapatkan Dewan Guru ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah. Jadi yang Bapak anggap efektif itu yaitu melakukan komunikasi dengan wakasek dan guru-guru di sekolah ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua. Oh, jadi masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa itu sendiri dan juga dari orang tuanya ya Pak ya. Berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, jadi tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi dalam Bapak menyelesaikan dilema etika
tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya, karena Bapak langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan orang tua atau dengan guru ya Pak, seperti itu. Bapak dalam mengambil keputusan Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya, para wakasek dan guru selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oh, jadi para wakasek ya yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ya Pak ya. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan seperti itu. Oh, jadi pembelajaran yang Bapak petik adalah perlu kita memperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kebersamaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.